GXP, Jisuk Speak Pasio. Jumpa lagi di podcast Lungan, podcast luar ruangan. Nah, pada kesempatan ini saya bersama beberapa pembicara. Kebetulan pada kesempatan ini kita mengadakan kegiatan bakti sosial. Sebelum lebih jauh kita berbincang-bincang, kali ini saya memperkenalkan beberapa pembicara hadir bersama saya pada kesempatan ini, yaitu di samping kanan saya Pak Subarno. Ya, Pro Ecclesia et Patria. Ya, ini Ketua Ikatan Sarjana Katolik di Kabupaten Sekadau. Luar biasa nih ya. Bukan hanya Pak Subarno, tetapi juga hadir dari Ketua Pemuda Katolik, Pak Abuntono. Pro Ecclesia et Patria. Iya, tetap semangat. Lalu di samping juga ada Wakil Ketua ICN, yaitu Pak Frans Undon. Dan juga di samping ini manajer area CU Kelingkumang. Karena kebetulan pada kesempatan ini kita berada di lokasi CU Kelingkumang nih, yaitu Taman Kelempiau. Ini salah satu taman kebanggaan di Kabupaten Sekadau. Iya. Pada kesempatan ini kita hadir di sini untuk berbincang-bincang berkaitan dengan bakti sosial yang diadakan oleh ISKA, oleh Pemuda Katolik, dan juga bekerja sama dengan ICDN dan juga CU Kelingkumang, bertempat di Aula CU Kelingkumang. Nah, bagaimana perencanaan ini? Karena Ikatan Sarjana Katolik ini tidak hanya kita berbicara tentang intelektual, tetapi juga ada perlu penerapan. Artinya bakti sosial bagi masyarakat di sekitar di mana kita berada. Nah, Pastor ingin mengetahui apa yang menjadi dasar atau motivasi dari kegiatan bakti sosial ini, Pak? Baik, terima kasih Pastor. Kami dari ISKA melihat situasi dan kondisi negara kita seperti ini, kemudian ada program dari pemerintah daerah, kita tertarik. Kemudian kita diajak, kemudian kita muncul dari ide kita sendiri. Kita ingin membantu masyarakat kita, membantu Pemda kita dalam rangka proses vaksinasi bagi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sekadau. Nah, yang memotivasi kita adalah negara kita dalam keadaan seperti ini. Genting seperti ini, dan masyarakat kita perlu cepat kita beri imunisasi. Nah, di mana pada sekarang ini pemerintah daerah kita mungkin mempunyai keterbatasan, termasuk tenaga, pikiran, dan dana. Jadi kita sebagai ormas, kita membantu pemerintah daerah kita ya untuk melaksanakan proses vaksinasi ini. Fungsinya adalah mempercepat. Ya, target kita minimal 70% masyarakat Kabupaten Sekadau sudah harus divaksin. Ya. Nah, ini dari ISKA. Nah, bagaimana program atau perencanaan sebelum diadakan vaksinasi ini, program vaksinasi ini, karena beberapa ormas juga termasuk dari Pemuda Katolik dan juga ICDN dan juga tempatnya juga di wilayah Kelingkumang, CU Kelingkumang. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga bisa kerjasama dari ISKA dan juga dengan beberapa ormas dan juga kelembagaan ini? Kita karena saling komunikasi satu dengan lain, beberapa ormas, kemudian termasuk juga lembaga sosial Kelingkumang ini, ya. Kita setelah komunikasi ini, kebetulan kemarin itu ISKA sudah melaksanakan, minggu kemarin kita sudah melaksanakan vaksinasi di Jalan Sanggau, kebetulan di Senuru, itu dengan sukses. Nah, setelah itu rekan-rekan dari ormas-ormas lain itu, PK, ICDN, kemudian Kelingkumang bertanya dengan kita, ya, apa yang bisa kami perbuat untuk membantu proses vaksinasi ini. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, saling komunikasi lewat HP dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ya minggu depan kita adakan lagi vaksinasi di Tapang Semada. Kebetulan masyarakat di sini minta kepada kita, ya, melalui beberapa orang. Akhirnya kita komunikasi satu dengan lain. Mari kita bekerja sama mensukseskan ini. Ya, kalau yang ini program vaksinasi yang diselenggarakan di Desa Tapang Semada ini termasuk kegiatan yang keberapa nih? Ini kegiatan yang kedua, Pak. Yang kedua. Nanti kemudian hari ini sudah banyak sekali desa-desa yang minta kepada kita
untuk vaksinasi bagi masyarakat mereka. Ya, cuma kita mau koordinasi dulu dengan pemerintah daerah karena tenaga yang kita pakai ini adalah tenaga kesehatan. Iya, tenaga medis. Ini terbatas. Nah, jadi kemungkinan kemudian hari rencananya minggu depan juga kita akan melaksanakan ini. Mungkin setiap minggu secara kontinu, ya. Dan kemungkinan juga dengan keadaan yang sangat mendesak ini nanti mungkin Pemuda Katolik akan menyelenggarakan sendiri. ICDN akan menyelenggarakan sendiri, kemudian mungkin Kelingkumang juga akan menyelenggarakan sendiri, sehingga kita berpencar, sehingga target yang 70% tadi yang mau kita rencanakan bisa tercapai. Iya, ini sesuai dengan moto atau semangat dari ISKA itu sendiri bahwa Pro Ecclesia et Patria. Bahwa kita memang mendukung karya dalam gereja, tetapi juga ingat dengan patrianya itu, untuk kebersamaan kita dengan masyarakat di sekitar kita. Dan itu menjadi suatu panggilan yang luar biasa. Nah, ISKA itu sendiri adalah ikatan sarjana. Jadi tataran sarjana itu, kalau mendengar kata sarjana, orang selalu berpikir bahwa sarjana itu hanya berhenti pada tataran intelektual. Tetapi dengan kegiatan bakti sosial seperti ini, artinya taraf intelektualitas itu diterjemahkan dalam keseharian hidup bakti sosial, itu artinya lebih memasyarakat gitu. Nah, kira-kira panggilan dan pelayanan seperti ini juga menjadi semangat baik kepada kelembagaan lain, juga seperti yang dikatakan tadi, juga kepada Pemuda Katolik, ICDN, dan juga kita mengharapkan supaya Kelingkumang juga sendiri bisa mengadakan kegiatan yang serupa, dan itu menjadi harapan masyarakat bersama. Ya, Past Vlog Lovers, pada kesempatan ini, bincang-bincang kita pada kesempatan ini berada di wilayah Taman Kelimpiao ya. Jadi misalnya Past Vlog Lovers yang belum mengetahui atau belum pernah datang ke sini, belum berkunjung ke sini, silakan, nanti alamatnya akan kita sertakan di video ini, sehingga juga bisa berkunjung, karena tempatnya juga luar biasa asri, alami. Taman sangat alami, dan ini yang juga menjadi sesuatu yang membanggakan, karena CU Kelingkumang juga tidak hanya bergerak di bidang keuangan, tetapi juga mempertahankan kelestarian hutan dan alam gitu. Jadi bagi Past Vlog Lovers yang akan berkunjung ke sini, nanti alamatnya akan kita sertakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengar harapan dari Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Sekadau dalam kegiatan vaksinasi di Desa Tapang Semada ini. Baik, terima kasih. Kami dari Pemuda Katolik Kabupaten Sekadau, tentu dalam hal ini kita mendukung penuh apa yang menjadi program nasional, termasuk salah satunya adalah program di Kabupaten Sekadau ini. Nah, pada hari ini kami berpartisipasi karena kami juga melihat bahwa program ini harus dipercepat ya, untuk mencapai 70% paling tidak semua masyarakat di Kabupaten Sekadau harus divaksinasi. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Ketua ISKA, bahwa ke depan kita akan melaksanakan secara kontinu ya. Mungkin hari ini kita bergabung bersama, besok kita berpencar. Kita berpencar supaya target ini cepat tercapai. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya juga minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sekadau, mari kita sukseskan program pemerintah ini. Karena tanpa peran aktif dari pemerintah, dari kita semua, dan diri kita semua tidak akan tercapai. Terlaksana dengan baik. Mungkin itu, Pastor. Lalu bagaimana anjuran terhadap beberapa masyarakat yang sampai saat ini masih ada rasa kurang percaya, sehingga mengurungkan niat untuk ikut program vaksin ini? Harapannya bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa percaya diri dan juga mereka mau mendatangi pos-pos untuk ikut vaksin itu. Betul, Pastor. Memang ada statement atau stigma dari beberapa kelompok masyarakat yang dalam hal ini belum merasa bahwa vaksin ini tidak penting. Mereka bilang seperti itu. Tetapi kita katakan bahwa vaksin ini secara nasional, bahkan secara internasional, itu sudah melalui penelitian yang begitu panjang, ya, sehingga vaksin ini aman dan baik untuk menjaga imunitas tubuh kita. Ya, sudah terbukti dan teruji, sudah secara klinis itu sudah teruji. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat bahwa mari kita sama-sama untuk sukseskan vaksinasi nasional ini.
Ya kalau kita bercermin dengan masyarakat-masyarakat di luar negeri, contoh di beberapa negara Asia, negara Eropa, mereka cepat sekali mensukseskan vaksinasi ini. Sehingga sekarang ini mereka sudah bebas. Ya, ada beberapa negara sudah mendeklarasikan bahwa mereka sudah lepas masker. Nah, ini yang kita inginkan. Ya kan? Nah, bagaimana kita di Indonesia juga bisa seperti itu? Bahkan di Kabupaten Sekadau juga bisa cepat mencapai herd immunity. Nah, ini yang menjadi target kita bersama ke depan. Jadi sekali lagi saya mengimbau, yuk mari kita sukseskan vaksinasi ini. Kalau tadi pas Vlog Lovers kita sudah mendengar harapan, anjuran dari atau pandangan bagaimana tentang vaksinasi itu sendiri dari Ketua ISKA Kabupaten Sekadau, dari Ketua Pemuda Katolik. Nah, sekarang kita akan mendengar para pas Vlog Lovers bagaimana harapan atau anjuran dari ICDN itu sendiri yang mewakili oleh Pak Frans Undun, dan ini kebetulan adalah wakil ketua dari ICDN. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pastor. Terima kasih atas waktunya. Seperti kita ketahui bahwa ICDN artinya Ikatan Cendekiawan Dayak. Iya, jadi artinya ICDN dengan ISKA ini ya kurang lebih ini ya. Sama, kalau ICDN ini Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, kalau ISKA ini Ikatan Sarjana Katolik. Jadi sama-sama bergerak pada tataran intelektual. Nah, bagaimana kita mendengar tafsiran dari taraf intelektualitas itu ke kehidupan sehari-hari berkaitan dengan isu pandemi COVID-19 ini? Silakan, Pak. Ya, intinya begini, kaum cendekiawan Dayak ini untuk menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Dayak khususnya, begitu, harus memberikan contoh ya, memberikan contoh, memberikan pandangan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan, pengertian kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini sangat-sangat penting. Nah, kenapa demikian? Masih banyak masyarakat kita yang saat ini di tengah wabah pandemi saat ini masih lebih memikirkan aktivitas sehari-hari. Dengan alasan memenuhi kebutuhan pokok. Padahal sebetulnya kalau mereka sadari tanpa kesehatan mereka tidak akan bisa. Tidak bisa menikmati kehidupan dengan baik. Betul sekali. Untuk itu kaum cendekia Dayak khususnya di Kabupaten Sekadau, karena mayoritas penduduk kita adalah Dayak ya, dan rata-rata mereka bertani. Jadi otomatis kita harus sosialisasikan ini dan kita berikan contoh kepada masyarakat bahwa ICDN bergerak. Artinya kita tidak hanya sekedar memikirkan apa yang harus kita upayakan secara ekonomi, tetapi kesehatan itu sangat penting. Gitu, nah, bagaimana dengan situasi kita saat ini, masyarakat kita berkaitan dengan program vaksinasi ini? Karena ada beberapa statement juga bahwa atau pandangan bahwa kita ini kan tinggalnya di kampung, terus setiap hari kita ke ladang atau bekerja bertani dan sebagainya. Tidak mungkin lah virus corona itu sampai terkena kita gitu kan. Nah, untuk menghadapi pandangan atau statement yang seperti itu, kira-kira apa yang menjadi solusi yang sudah diberikan kepada masyarakat kita? Ya, baik, Pastor. Jadi sebetulnya statement seperti itu berawal dari asumsi pribadi. Benar. Asumsi pribadi yang tidak, artinya tidak berdasarkan tidak didukung oleh teori atau mungkin keilmuan yang betul-betul memadai. Itu hanya rumor, hanya stigma tadi yang dibangun. Memang betul, Pastor, kita lihat bahwa begitu banyak para tokoh-tokoh ya, bahkan mereka sebenarnya dari kalangan-kalangan intelektual juga sebenarnya membuat satu pernyataan, dan itu mengakibatkan banyak masyarakat kita juga yang terpengaruhi ya, seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Tetapi syukur puji Tuhan karena selama ini ya tokoh-tokoh ICDN belum pernah berstatement seperti itu. Nah, untuk itu kita tampil sebagai para cendekia tadi yang betul-betul meyakinkan kepada masyarakat bahwa adopsilah cara berpikir yang benar, begitu. Dengan apa? Dengan menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Nah, ICDN dalam hari ini konsisten ya di dalam menjadikan masyarakat kita, khususnya masyarakat Dayak itu menjadi masyarakat yang kritis berpikir. Dan juga punya pengetahuan yang luas, begitu. Itu, Pastor. Jadi terima kasih kepada ICDN yang sudah memberikan solusi atau pandangan terhadap masyarakat kita yang memang kadang-kadang juga mempunyai pandangan yang keliru sehingga mengurungkan niat untuk datang memenuhi vaksinasi itu sendiri. Nah, baik, terima kasih. Ini dari pandangan atau harapan dari ICDN. Nah, sekarang kita akan mendengar bagaimana kalau ini tadi itu kan programmernya yang memunculkan ide dan kegiatan itu sendiri. Sekarang kita mau bertanya kepada atau mendengar
pengalaman atau harapan dari lebih kepada tempat pelaksana, dan pada kesempatan ini kita pelaksananya di Aula Kelingkumang. Iya, Pas Vlog Lovers, tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita harus vaksin, tetapi di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kami tidak hanya berbicara, tetapi juga melaksanakan salah satu program, itu berjemur nih. Meskipun jamnya memang sudah lewat gitu ya, tetapi tidak masalah, bahwa ini semua kita menjalankan demi menambah daya imun kita. Nah, berbicara dari program itu sendiri, pelaksanaan pada kesempatan ini, vaksinasi itu kita tujukan di Desa Tapang Semada dan tempatnya di Aula Kelingkumang. Nah, sekarang bagaimana harapan dari CU Kelingkumang secara umum berkaitan dengan menanggapi program vaksinasi itu sendiri yang dilaksanakan itu? Oke, terima kasih Romo. Pertama, kami sangat berterima kasih karena CU Kelingkumang, khususnya di Desa Tapang Semada, Dusun Tapang Sambas, ditunjuk sebagai tempat melakukan pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Nah, itu adalah bentuk kami mendukung percepat vaksinasi yang seperti Pak Bupati jelaskan tadi, minimal 70% masyarakat Kabupaten Sekadau harus sudah divaksin. Nah, kebetulan juga di kantor pusat CU Kelingkumang Tapang Sambas itu awal mula berdirinya CU Kelingkumang, dan memang mayoritas anggota, jadi kami sudah membantu anggota juga ikut untuk vaksinasi. Ya, berikutnya karena mungkin banyak juga kantor CU Kelingkumang dan anggota itu banyak di perkampungan, tentunya harus mendapatkan informasi yang banyak juga tentang pentingnya, perlunya vaksinasi ini. Nah, mungkin salah satu dukungan kami bisa membantu menyampaikan informasi itu. Jadi terima kasih. Selain menyediakan tempat, CU Kelingkumang juga berharap bahwa keanggotaan di CU Kelingkumang selain mendapat vaksin, juga nantinya akan menyampaikan pandangan yang tepat tentang pentingnya vaksinasi itu sendiri kepada banyak masyarakat di mana ditugaskan. Nah, sekarang kita berada di Taman Kelempiau. Jadi Pas Vlog Lovers juga penasaran Taman Kelempiau itu di mana dan apa saja istilahnya tempat yang disediakan gitu kan. Siapa tahu Pas Vlog Lovers juga bisa berkunjung ke tempat ini. Oke, terima kasih kepada masyarakat. Mungkin meskipun ini di tengah pandemi ya, bukan berarti kita terlalu takut. Asalkan ketika pergi keluar, pertama kita tetap harus menepati protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Silakan biar agak rileks sedikit, bisa mengajak anggota keluarga berkunjung ke Taman Kelempiau. Tempatnya di kilometer 27 dari Kabupaten Sekadau. Masuknya lewat kantor CU Kelingkumang. Jika Bapak Ibu atau masyarakat ketemu ada kantor CU Kelingkumang seperti Rumah Betang, di sebelah kirinya kalau kita ke arah Sintang, itu jalan masuknya sekitar 500 meter ke dalam, dan lokasi yang sangat menyenangkan tentunya. Masih alami, kita masih punya hutan yang sangat luas di belakang. Kita juga menyediakan fasilitas homestay, tempat menginap jika Bapak Ibu misalnya dari jauh luar Kabupaten Sekadau atau memang di Kabupaten Sekadau ingin mengajak keluarga refleksi ke sini, sekedar menenangkan diri, menikmati alam hutan, bisa menginap di homestay. Kami menyediakan juga ada di sini, kalau di Ambawang itu istilah kerennya ada bipang yang lagi viral sekarang. Di sini kawan-kawan menyiapkan nipang. Nipang itu apa kira-kira? Nila panggang. Nila panggang. Iya, jadi boleh di request dulu. Iya, jadi ini luar biasa nih. Ada semakin banyak tempat kuliner ya. Jadi kalau di Ambawang ada bipang, nah sekarang Taman Kelempiau juga tidak kalah, ada nipang rupanya, nila panggang. Yang penting dikoordinasi sebelumnya ya. Nah, jadi Pas Vlog Lovers, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ini memang namanya Taman Kelempiau, tetapi tidak hanya terbatas pada taman, tetapi juga ada homestay-nya. Jadi bagi Pas Vlog Lovers yang ingin menginap, silakan, ada tempatnya. Dan ini memang benar-benar benar-benar fresh kita kalau sudah masuk ke Taman Kelempiau ini. Kira-kira persyaratan atau misalnya tiket, biasa kalau masuk suatu tempat wisata itu ada tiketnya. Ada tiket masuknya, benar. Sehingga Pas Vlog Lovers juga ingin mengetahui kalau mau berkunjung ke tempat ini. Iya, kita jangan memikirkan tiket masuknya ya,
Tapi karena kami di sini menyediakan sifatnya edukasi, kita belajar ke alam. Mungkin 10 tahun atau bahkan ratusan tahun ke depan banyak anak-anak yang tidak tahu jenis kayu atau apa. Nah, di sini kita bisa belajar, karena di sini hutannya memang sangat dijaga, tidak boleh diambil, dipiara, sehingga sampai ke anak cucu masyarakat tetap bisa mengenal alam. Iya, jadi luar biasa. Kita diajak untuk menikmati hutan. Ada kelempiau lagi. Ada kelempiau. Jadi juga namanya yang belum pernah Taman Kelempiau itu adalah sejenis monyet, tetapi lumayan bisa menikmati atraksinya. Jadi binatangnya lucu. Ya, luar biasa. Seperti ada tulisan tadi di hutan itu, di pepohonan itu, sayangi hutan, lupakan mantan. Iya, betul. Jadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Baik dari CU Kelingkumbang, ICDN, dan juga Pemuda Katolik, dan juga dari ISKA yang boleh mensukseskan program vaksinasi ini di Desa Tapang Semada. Semoga harapannya bahwa ini bukan hanya program yang terakhir, tetapi juga menjadi program yang nantinya akan diteruskan ke beberapa tempat seperti yang sudah dikatakan tadi. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa bagi Paspel Clovers yang belum subscribe, tentu harus subscribe dong, supaya kita mendapat notifikasi-notifikasi yang terbaru kalau kita mengupload video-video terbaru. Dan juga jangan lupa share supaya banyak teman-teman atau sesama kita bisa mendapatkan informasi terbaru dari bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.